Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisandra Ajija. Di video kali ini saya buat bermaksud untuk memenuhi tugas pada mata kuliah agama yang dibimbing oleh Ibu Nana Sujana. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan materi jihad yang saya ketahui. Jadi jihad secara bahasa berarti mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuan, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dan secara istilah syariah berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakkan Islam demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dua jenis jihad di dalam Islam. Pertama, jihad akbar, perjuangan besar, dan kedua, jihad asgar, itu perjuangan kecil. Jihad akbar atau perjuangan besar dalam konteks Islam merujuk pada usaha untuk mengatasi dan mengendalikan hawa nafsu, ego, serta berbagai godaan dunia yang dapat menghalangi seseorang dari mencapai kedekatan dengan Tuhan. Jihad akbar ini adalah perang melawan ketidaksempurnaan dalam diri sendiri dan upaya untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Jihad akbar ini menekankan pentingnya introspeksi, perbaikan diri, dan pengembangan karakter sebagai bagian integral dari praktek keagamaan. Dalam hal ini, perjuangan melawan kelemahan diri dianggap sebagai jihad yang lebih tinggi daripada perjuangan fisik yang bersifat lebih eksternal. Selanjutnya ada jihad asgar atau perjuangan kecil. Dalam konteks Islam, merujuk pada perjuangan fisik atau tindakan militer yang dapat dilakukan untuk membela agama Islam atau melawan penindasan. Jihad asgar ini mencakup partisipasi dalam konflik militer dengan tujuan mempertahankan keadilan, kebebasan beragama, atau melawan penindasan terhadap umat Islam. Meskipun jihad asgar ini melibatkan tindakan fisik, Islam mengatur ketentuan-ketentuan tertentu, seperti perlunya menghindari kekejaman terhadap warga sipil, serta harus menghormati aturan perang yang adil. Penting untuk diketahui juga bahwa jihad asgar tidak boleh dipahami sebagai bentuk agresi tanpa alasan yang jelas, melainkan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memerangi ketidakadilan. Jihad asgar ini tidak harus dikendalikan oleh otoritas berkompeten dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika perang dalam Islam. Selain kedua jihad tersebut, ada juga jihad intelektual. Jihad intelektual ini merujuk pada usaha untuk memperoleh pengetahuan, memahami agama, dan mengembangkan kecerdasan. Jihad intelektual ini mencakup studi agama, ilmu pengetahuan, dan seni sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan. Jihad intelektual mendorong umat Islam untuk terlibat dalam pemikiran kritis, mengejar pengetahuan yang bermanfaat, dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat melalui pendidikan dan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Jihad ini adalah bentuk jihad yang menekankan pentingnya peningkatan intelektual dan spiritual dalam perjalanan kehidupan seorang muslim. Seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122 berkaitan dengan ekspedisi Tabuk, perang terakhir yang terbesar pada zaman Rasulullah SAW dan merupakan penggenap titah perang fisik, jihad bisaib wal qital. Ayat ini menandai orientasi baru perjuangan Islam dari pendekatan militer ke pendekatan intelektual. Umat Islam tidak diperkenankan berangkat perang seluruhnya, tetapi juga tidak diperkenankan meninggalkan perang seluruhnya. Seperti pada surah At-Taubah ayat 122 tersebut mengisyaratkan adanya pembagian tugas dalam berjihad. Gerakan wajib militer juga ditetapkan sebelumnya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 3941 dan ayat 120 digenapi dengan kewajiban belajar satu golongan tentara berjihad di garis depan medan perang. Dengan pendekatan militer, di sisi lain terdapat kelompok intelektual di garis belakang. Kesimpulan tentang jihad yaitu jihad mencakup berbagai bentuk perjuangan dalam Islam, termasuk jihad fisik untuk membela agama dan melawan penindasan, serta jihad akbar yang menekankan perjuangan internal melawan hawa nafsu dan ego. Selain itu, jihad intelektual mempromosikan usaha dalam mencapai pengetahuan dan pengembangan spiritual. Penting untuk dipahami bahwa jihad bukan hanya terbatas pada konflik fisik, melainkan juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan intelektual dalam upaya mencapai tujuan keagamaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.